Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Ya, malam ya, Di. Halo. Selamat malam, Kak. Ya, malam saudaraku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tolong buka kamera saudaraku. Sorry, maaf Kak, anak masih bocil, tapi mau bertanya nih Kak. Berasan bocil. Ya udah, pertanyaanmu apa? Ini kan kata kakak itu Yesus itu Tuhan kan? Maaf ini dari Islam ya, Muslim. Kenapa Kak? Kok manusia itu dituhankan Kak? Siapa yang menuhankan manusia? Udah silakan itu. Iya, Bang. Jadi gini, Bang. Ya, ini saya jawab menurut Alkitab kami Kristen ya, Bang. Oke. Dan menurut iman kami Kristen. Bukan menurut Al-Qur'an ya, Bang. Jadi, Bang, di dalam Kejadian 1 ayat 26, Tuhan menciptakan manusia itu, yaitu Adam dan istrinya Hawa, ya, serupa dan segambar dengannya, Bang. Ya, serupa dan segambar dengannya. Bentar itu Living. Mohon maaf, ya. mau dikoreksi. Menurut rupa dan gambar Tuhan Yesus. Iya. Oke. Menurut rupa dan gambar Tuhan Yesus itu ya, Bang. Nah, jadi Bang, prototipenya kita itu, Bang, adalah Tuhan itu sendiri. Jadi yang benar, Bang, manusia ini yang mirip Tuhan. Ya. Karena kita diciptakan ya menurut gambar dan rupa Tuhan itu, Bang. Oke? Bukan Tuhan yang mirip manusia. Jadi pada saat dia datang ke dunia ini, Bang, ya, dia datang ke dunia ini, kita lihat mirip seperti kita, Bang. Ya kan, Bang? Mirip seperti kita. Tetapi dia bukan manusia, Bang. Dia Tuhan. Dalam Lukas 2 ayat 11 dikatakan itu, Bang. Ya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Malaikat yang berkata itu, Bang. Malaikat turun dari sorga dan bersama dengan bala tentaranya, Bang, menyembah yang lahir itu, yaitu Tuhan Yesus itu, Bang. Ya. Oke, dan berkata kepada gembala-gembala di padang Efrata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Jadi yang lahir itu Tuhan, bukan manusia, Bang. Oke. Nah, kalau di agama Abang, mungkin Abang juga tahu, apakah malaikat bisa berbohong, Bang? Di agama Abang? Bang. Enggak, saya tanya dulu. Di agama Abang, malaikat bisa berbohong atau tidak? Emang benar malaikat itu tidak bisa berbohong Bang. Tapi gini ya Bang. Nah, itu dia, Bang. Jadi untuk memahami kekristenan itu, Bang, ya, itulah dia, Bang. Standar kebenaran tertinggi kami adalah firman Tuhan, Alkitab. Nah, bagi Abang, standar kebenaran tertinggi Bang, Abang adalah Al-Quran. Betul. Tunggu Bang, yang membingungkan ini kenapa bisa Tuhan itu disalib, Bang? Iya. Bisa, Bang. Karena dia Karena yang dia banyak dosanya, Bang. kan? Dia disalib itu. Yang ngomong itu siapa? Teman Abang? Teman Abang? Ya. Nanti gini, Bang. Hati-hati Abang. Ya, karena ini room publik, Bang. Jangan nanti wajah Abang yang nampak, suara teman Abang yang menghujat, Bang. Abang yang kena. Jawab dulu Bang, itu kenapa bisa Tuhan itu disalib, Bang? Boleh, saya akan jawab. Pokoknya sepanjang Abang bertanya, kita akan jawab, Bang. Ya, cuman ajari teman Abang di belakang supaya nanti, Bang, Abang jangan kena jebak. Karena wajah Abang yang nampak ini, Bang. Ya, Bang? Ya, Bang. Saya mengajari Abangnya supaya Abang selamat. Jadi gini dia, Bang. Kenapa dia disalib, Bang? Ya, kenapa dia disalib? Dalam Yohanes 10 ayat 18, Bang. Tidak ada yang berkuasa mengambilnya daripadaku, mengambil nyawanya. Enggak ada, karena dia adalah Tuhan. Tetapi aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Ya, jadi dia memberikannya menurut kehendaknya sendiri dan berkuasa mengambilnya kembali karena dialah Tuhan itu. Hanya karena dia Tuhan, jadi kematian itu tidak berkuasa atas dirinya. Jadi tidak ada yang bisa mengambil nyawanya.
Tetapi setelah dia menyerahkannya Bang, meletakkan dirinya pada kematian itu, sesuai dalam 1 Petrus 3 ayat 18 Bang, oke, dia juga mampu Bang mengambil nyawanya kembali, menaklukkan kuasa maut itu. Dan terbukti dia bangkit pada hari ketiga, disaksikan oleh banyak orang. Itulah kedahsyatannya. Jadi Bang, kenapa dia disalib? Karena dia memberikannya. Untuk apa Bang? Sebagai penggenapan akan firman dan ketetapannya. Ya, bahwa di dalam Imamat 17 untuk mengadakan korban penebusan dan pendamaian harus mencurahkan darah yang tidak bercacat celah. Makanya dia Tuhan itu Bang menjadi daging, menjadi tubuh seperti manusia, ya Bang. Oke, agar darahnya bisa dicurahkan. Dan oleh karena pencurahan darahnya itulah Bang, kita manusia dapat ditebusnya. Dan menggenapi firman dan ketetapannya di dalam Imamat 17 tadi Bang. Itu dia Bang ya. Berarti gitu Bang. Berarti Semen- Yesus itu tidak bisa dicabut rohnya gitu Bang. Nggak Sebentar, ada yang bisa, Bang. Sebentar ya. Silakan itu. Jadi saya mau ngasih tahu sama temanmu yang ngomong tadi itu, Tuhan Yesus disalib karena banyak dosa. Itu salah, karena apa? Kalau Tuhan Yesus itu banyak dosa, dia mati nggak akan pernah bisa bangkit. Tetapi karena Tuhan Yesus itu suci, mulia, agung, dan berkuasa, dia disalibkan, dia mati, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga dia bangkit sendiri. Kenapa dia mati dan bisa bangkit sendiri? Karena dia suci, mulia, agung. Tetapi kalau orang berdosa, dia mati, dia menjadi debu tanah, nggak bisa bangkit. Sehingga firman Tuhan tertulis di Kisah Para Rasul 13-36. Nabi-nabi saja sudah mati, sudah dead. Jadi tanah, nggak bisa bangkit. Kenapa? Dia berdosa. Dia punya dosa. Bentar Mbak. Tetapi Tuhan Yesus Kristus dia mati dan bangkit karena dia suci, Amin. mulia dan agung. Kalau Amin. Tuhan Yesus ada dosa sedikit aja, dia akan nggak bisa bangkit, saudaraku. Tetapi ya di Kisah Para Rasul 13-36, raja-raja besar aja, nabi-nabi besar aja sudah mati jadi debu, jadi tanah. Kenapa dia tanah? Nggak bisa bangkit karena dia ada dosa. Tetapi Tuhan Yesus Kristus dia mati dan bangkit pada yang ketiga. Karena dia suci, mulia, dan agung. Dan kamu tahu nggak kenapa orang Kristen nanti di hari kiamat ada kebangkitan? Itulah iman Kristen itu, bukan iman yang halu. Kalau Tuhan Yesus tidak pernah mati dan bangkit, tapi kami percaya nanti di hari kiamat ada kebangkitan, itu namanya iman halu. Nah, orang yang kebanyakan halu akan mengakibatkan gangguan jiwa. Tetapi orang Kristen ada kebangkitan dari zaman karena Tuhan Yesus telah terbukti dia Tuhan Allah yang Maha Kuasa, suci, mulia, agung. Dan darahnya yang tercurah itu juga akan membangkitkan umat manusia yang akan mati di hari kiamat. Makanya yang bisa membangkitkan manusia, saudaraku, hanya Tuhan Yesus Kristus. Kalau Tuhan Yesus punya dosa, dia tidak akan bisa membangkitkan orang mati. Yang terbukti Tuhan yang sejati hanya Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang bisa membuktikan dia Tuhan Allah yang sejati. Dia membangkitkan manusia-manusia. Dia membangkitkan Lazarus, membangkitkan anak Yairus. Ya, dia memberikan kuasa kepada para nabi untuk membelah laut, untuk membangkitkan Dorcas, untuk membangkitkan Eutikus. Jadi hati-hati kalau ngomong temanmu itu ya. Kalau ngomong jangan sembarangan. Saya tanya Bang. juga Bang hati-hati yang Yadi, ngomongnya sebentar. Mbak. Bang Yadi, Jika sebentar. gini, Mbak, ya. Bang Yadi, sebentar Bang, sebentar. Kalau boleh saya tanya, Nabi Abang Muhammad yang punya label seperti Abang akui adalah kekasih Allah itu sendiri Bang. Ya, di mana dia sekarang? Apakah dia sudah di surga? Kalau memang dia sudah di surga, Apakah sudah di mana bangkit? ayatnya Bang? Ya, sudah bangkit kah? Saya dulu bertanya Bang. Nabi Mbak. Muhammad itu kekasih Allah loh Bang. Nah, Yuk, coba di betul mana itu, ayatnya Bang? betul. Coba di mana sekarang Gini. Nabi Muhammad itu Bang? Gini dulu Bang. Silakan. Ini kata mbaknya tadi ya yang agak mengganjal Ya, dikit. silakan Abang jawab dulu. Ya, Ini Abang Mbak sudah ya. bertanya dua dan Diam kita dulu, Bang. jawab. Diam dulu, Bang. Sekarang Diam saya dulu, cuma Bang. tanya satu. Gini ya Mbak. Nabi Muhammad itu yang merupakan kekasih Allah. Abang akui itu. Abang akui nggak bahwa Muhammad kekasih Allah? Gini, ya sama aku itu Bang. Iya. Nah, Tapi gini yang ya, dia yang kekasih mengganjal Allah. tadi Di kata-kata manakah mbaknya, dia sekarang yang Bang? mati jadi Di tanah manakah itu, dia banyak sekarang Bang? dosa. Enggak, Abang jawab dulu. Di mana dia banyak sekarang? tahu ya gitu, Mbak. Nabi Muhammad itu di mana dia sekarang Bang? Silahkan.
Hah? Di mana Nabi Muhammad itu sekarang? Lagi di akhirat lah bang. Kan orang udah mati. Iya, Ah, di akhirat bang. Apakah dia tidak di surga? ya di surga lah bang. Oh, di mana Namanya juga- ayatnya bang? Namanya juga Di mana Nabi. tertulis ayatnya? Jangan abang menambahi Quran abang loh. Bahaya loh, berdosa Tidak loh. menambahin ya bang. Di mana tertulis bang? Biar kita buka. Di mana tertulis bahwa Nabi Muhammad itu sudah di sorga? Kekasih Allah loh bang. Ya Silakan bang. Bentar. Iya, silakan bang. Saya tunggu. Ya mungkin Jadi sama sambil- temannya ditanya tadi yang mengatakan Tuhan Yesus itu seperti Sambil yang tanya tadi dia sama bilang. teman abang itu Tanya ya. dulu temannya, mungkin dia paling tahu. Jadi tanah itu yang berdosa. Berarti Oh, mbaknya jadi Nabi Muhammad berdosa bang? banyak dosa ya mbak. Nabi Muhammad berdosa? Wih, bahaya bang tuh loh. Ini mbaknya tadi yang kan yang mati jadi tanah Enggak, itu. saya yang tanya berdosa. bang, ini yang kita tanya Nabi Muhammad bang. Di mana ayatnya kalau Nabi Muhammad sudah di sorga seperti abang bilang? Ya, Gini, silakan bang. ya. Kasih dulu ayatnya bang, baru berbicara abang. Supaya orang tahu bahwa abang berbicara tidak modal congor bang. Ya, tidak modal bibir, tapi ada dasar ayatnya bang. Silahkan bang. Di mana tertulis? Oke. Iya, supaya makanya saya bang, selagi abang masih bertanya, saya akan tetap hormati abang dan agama abang. Tetapi Nah, pada itu saat dah. teman abang Makanya tadi ini saya ya, bertanya, nggak merendahkan jawab, Tuhan Bang. Yesus saya bang, kami akan menjadi orang yang pertama berdiri teguh membela iman kami bang. Ya, sama seperti abang juga membela iman abang, betul? Bukan ini saya bertanya tadi bang kan. Iya, teman abang tadi itu bang, makanya ajarin temanmu. Ya, Oke, sekarang Bang. saya tanya, Nabi Muhammad itu yang berlabel kekasih Allah seperti kepercayaan abang, di mana dia sekarang? Abang bilang di sorga. Di mana ayatnya dalam Quran bahwa Nabi Muhammad sudah di sorga? Silahkan bang, saya tunggu. Kalau tidak ada berarti abang berdusta. Ih, berdusta apanya bang berdusta bang? Ya kalau tidak ada ayatnya bang, abang menambahi ayat Quran berarti bang. Tidak Bukan ada tertulis menambahi, Nabi Bang. Muhammad di sorga, tapi abang bilang di sorga. Ah, Nah, ya itu artinya abang berdusta loh. ini bukan Ya. berdusta, tapi ini Abang kata berbicara mbaknya tanpa tadi dasar, nggak itu ada namanya ini. dusta, Yang brother. mati itu jadi tanah itu banyak dosa. Silakan di mana? Memang Di iya, mana ya, ayatnya? memang iya yang mati itu jadi tanah memang Iya. banyak dosa. Ya. Berarti menganggap Nabi Muhammad itu banyak dosa. Loh saya nggak bilang Ya. itu, yang jelas Sekarang saya tanya. Nabi itu mati juga loh, jadi tanah. sekarang kalau saya orang tanya, Bang. makanya kalau ada orang mati dia nggak bisa bangkit itu karena dia ada dosa. Kalau dia Bang, suci bisa dia pasti itu bangkit. Dia punya anu itu bang, skillnya bagus itu bang. Ya memang tidak ada yang seperti Tuhan Yesus. Hanya Ya. dia yang bisa mati dan bangkit. Dari mana mbaknya tahu dia bangkit mbak? Oh, disaksikan Ya. banyak orang, Bang. Disaksikan banyak orang. Itu fakta sejarah. Iya. Dan dia terangkat ke sorga juga, Bang. Naik ke sorga, disaksikan oleh banyak orang. Ya, Berarti- tidak klaim-klaim sendiri, Bang. Enggak. Mati suri Ya. itu ya bang. namanya. Bukan mati Bukan, suri. Bang. Itu ayat Alkitab kami bilang dia mati, Bang. Sekarang saya Betul-betul mau tanya mati kepada 3 hari Abang, 3 malam. Jangan abang kabur, lari kemana-mana. Di mana ayatnya bahwa Nabi Muhammad itu sudah di sorga? Silakan, Ini Bang. dulu, Jangan Bang, kabur, di mana brother. ayatnya Saya itu, akan Bang, kejar yang itu mati terus. yang mati Di jadi mana tanah itu ayatnya? jadi dosa. Ah, Di ini mana nggak bisa ayatnya? jawab di Tito Living. Berarti kamu tidak mampu Ada. jawab, Ayatnya kayak gimana itu bang? ya? Seperti itu. Kak, dengar Ya. suaranya kak? Ya malam Bang Muhammad. Iya. Sabar dulu kak, ini kayak mana buka kameranya nih ya? Belum bisa kamu buka kamera saudaraku. Karena pengikutnya masih 0. Oh iya. Sorry ya kak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam buat keluargaku yang non muslim. Aku Rusdi kak. Saya asli Sumatera. Tepatnya di Tebing Tinggi, Serdang Bedagi. Jadi aku ingin bertanya kak. Siap, Bang. Siap. Ya silakan. Cuman sebelumnya nih ya kak ya, abangnya tadi kan agak panas tuh, agak redakan dikit lah bang gitu kak. Siap, Soalnya abangku. tadi kan, Siap, Bang. Jadi gini kak, Kami akan membedakan, Bang. Cara kami menghadapi abang akan berbeda dengan cara kami menghadapi
si kawan tadi, Bang. Karena Ya Bang, ini dia, Bang. Bang. Meluruskan kawat yang bengkok masih bisa pakai tangan. Tapi jika Iya. meluruskan besi yang bengkok, memang harus pakai martil, gaspol. Itu kan. Tapi Iya, asik iya. dong, teman-teman. Iya, iya. Jadi gini Kak, Bang, itu yang disalib siapa dan Allah itu siapa dan aku itu kan selalu tuh sering ku dengar aku Allah Bapa gitu Bang. Jadi yang ku ingin tanya, siapa yang disalib, siapa itu Allah, siapa itu Bapa Bang? Kak. Saya Ya, jawab. silakan itu living. Ya. Iya. Oke, Bang. Jadi, Bang, yang disalib itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Ya, Bang. Dia tidak diserupakan. Dalam Alkitab kami, Bang, Tuhan Yesus itu benar-benar tersalib di atas Bukit Golgota. Ya, sesuai dengan firman Tuhan dan sesuai yang lebih dahsyat lagi, Bang, sesuai dengan fakta-fakta sejarah yang tidak terbantahkan. Karena sebuah kisah jika tanpa fakta hanyalah sebuah legenda atau dongeng semata. Ya, Bang. Jadi itu dia, Bang. Dia benar-benar tersalib. Makanya sampai pada hari ini, Bang. Ya, Bang. Sampai pada hari ini tempat penyaliban Tuhan Yesus itu, yaitu Bukit Golgota, Bukit Tengkorak, masih ada. Ya. Kayu tempat dia disalibkan. Ya, tangan dan kakinya dipaku masih ada. Ya, dan disimpan kalau nggak salah sekarang, Bang, di Austria. Ya, Bang, mahkota duri yang melilit kepala Tuhan Yesus itu, ya, masih ada sampai sekarang dan disimpan di Vatikan. Bahkan kain lenan yang menyelimuti tubuh Tuhan Yesus saat kematiannya juga masih ada. Bahkan baru-baru ini ditemukan prasasti Pilatus, ya, di mana ya itu adalah sejarah pada zaman pemerintahan Pontius Pilatus, ya, yang memerintah atas Yerusalem, ya, dia menyalibkan Yesus dari Nazaret. Ya, Bang. Jadi fakta-fakta sejarah membuktikannya. Oke, Bang. Nanti Abang boleh searching, boleh cari tahu, Bang, bahwa di dalam Quran Abang, ya, Nabi Isa itu tidak disalib tapi diserupakan. Nah, silahkan Abang cari tahu. Abang cari tahu, itu hak Abang, bukan urusan saya, ya, Bang. Saya menghormati betul, Abang. Oke, selagi Abang tidak menyinggung agama saya akan hormati. Jadi itu urusan Abang, ya, Bang. Nah, jadi Bang, yang disebut Bapa di sini, Bang, dengarkan ya. Tuhan kami itu satu-satunya, Bang. Namanya adalah Yeshua HaMashiach. Yod-He-Vav-He, sesuai dalam Yesaya 42 ayat 8. Oke, Tuhan yang kami kenal ini, Bang, Tuhan yang maha kuasa, maha besar, dan maha segalanya. Pada saat Tuhan kami ini menciptakan dunia dan segala isinya, Bang, sesuai dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 31, dia disebut Bapa karena dari dia bersumber segala sesuatu. Nah, pada saat dia turun ke dunia ini, berkenosis, mengosongkan dirinya sesuai dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 7 dan 8. Ya, Bang? Oke. Makanya dia disebut anak, dan dia datang ke dunia ini memilih dengan cara dilahirkan dari rahim Maria. Bukan tanpa sebab, tetapi untuk menggenapi nubuatan di dalam Kejadian 3 ayat 15. Makanya dia disebut anak. Jadi pahami, Bang, makna kata Bapa dan anak di sini adalah sebuah gelar. Ya, Bang? Tetapi namanya siapa? Ya, Yod-He-Vav-He, Yeshua HaMashiach. Itu dia, Bang. Oke. Saya ingin bertanya lagi nih, Kak. Bang, itu kan sering tuh kudengar, dan tadi juga kudengar itu kan, Yesus itu disalib karena gimana kalau kita bilang mengampuni dosa hambanya gitu kan, biar bersih hambanya dari dosa gitu, ya, Bang. Terus, kenapa kenapa dia mesti disalib sedangkan dia kan Tuhannya sendiri? Ya, pertanyaan bagus, Bang. Cuman ini agak panjang ya.
menjelaskannya Bang. Abang sabar ya. Dan ini saya menjelaskannya Bang, bukan modal congor Bang, bukan modal halusinasi, tetapi berdasarkan ayat-ayat yang tertulis dalam firman Tuhan. Ya Bang. Jadi dengarkan Bang, ya. Jadi Bang, pada saat Tuhan menciptakan manusia itu, sesuai dalam Kejadian 1 ayat 26, dia memberikan hukumnya Bang. Memberikan hukum dan firman-Nya. Jangan kau makan buah pohon pengetahuan yang ada di tengah-tengah taman itu. Karena pada hari engkau memakannya, pastilah engkau akan mati. Ya. Jadi manusia itu Bang, Adam dan Hawa oleh karena bujukan iblis itu Bang, ya, si ular tua itu memakan buah pohon pengetahuan yang dilarang. Akhirnya menjadi mati. Ya. Oke Bang. Nah, harusnya manusia itu Bang diciptakan untuk hidup kekal bersama dengan Tuhan, tetapi menjadi mati dan binasa di neraka. Makanya Adam mati, tetapi yang berlaku standar Tuhan ya. Karena ini adalah firman Tuhan, hukum Tuhan. Jadi yang berlaku adalah standar Tuhan, bukan standar manusia. Ya. Oke, pada hari engkau memakannya, bahwa jangan pernah lupa. Di dalam kitab 2 Petrus Bang, dikatakan 1 hari Tuhan sama dengan 1000 tahun manusia. Makanya Adam masih hidup 930 tahun. Yang paling tua Metusalah 969 tahun. Jadi Bang, manusia itu berdosa kepada siapa sih? Kepada Tuhan itu sendiri, bukan kepada yang lain Bang. Ya, bukan kepada yang lain, tetapi kepada Tuhan itu sendiri. Nah, dan karena cintanya, sebenarnya apakah Tuhan itu rugi pada saat manusia itu binasa dan mati kekal di neraka? No. Dia tidak rugi sedikit pun. Alibinya Bang, dia bisa menciptakan manusia baru lagi untuk dikasihinya. Tetapi karena cintanya yang begitu besar akan kita manusia, ya Bang, dia tidak ingin kita binasa, ya, tetapi dia ingin kita diselamatkan. Nah, jadi oleh karena itu Bang, dia melakukan karya penyelamatan. Jadi Bang, di satu sisi, ya Bang, dia mengasihi kita manusia. Tetapi di sisi lain Bang, dia adalah Tuhan yang harus konsisten. Ya, Tuhan yang harus konsisten. Yang setiap apa yang difirmankannya Bang, ya, tidak boleh dilanggarnya atau dibatalkannya. Oke? Karena kalau dia membatalkannya Bang, dia menjadi Tuhan yang tidak konsisten atau menjadi Tuhan yang tidak layak untuk dipercaya. Jadi itu mengingkari dirinya sendiri. Makanya Bang, di satu sisi dia harus menyelamatkan, dia sangat ingin menyelamatkan manusia yang dicintainya kita ini Bang, tetapi dia juga tidak boleh melanggar firman-Nya. Makanya dia melakukan karya penyelamatan. Dia sendiri turun ke dunia ini Bang. Untuk apa? Menggenapi seluruh tuntutan firman-Nya. Ya. Jadi menebus kita manusia ini Bang dari tuntutan firman-Nya, hukum Taurat itu Bang. Oke? Makanya dia melakukan semuanya itu dengan setia dan taat sampai pada kematiannya. Gitu dia Bang. Makanya dia harus disalib di atas bukit Golgota agar darahnya dicurahkan. Amin. Gitu dia Bang. Amin, haleluya. Jadi gini Bang, kan gini loh Bang, maksud yang aku tanya ini itu, dia itu kan Tuhan gitu, dialah Allahnya. Kenapa nggak dia aja langsung memaafkan hambanya? Kenapa harus dia yang disalib sedangkan dia Tuhan gitu Bang? Bisa Bang, tetapi jika dia melakukan itu Bang, dia membatalkan firman-Nya. Ngerti nggak Bang? Ya, bahwa dia berkata upah dosa adalah maut. Ya kan? Itu kan firman-Nya dan ketetapannya Bang. Nah, kalau dia melakukan itu, ya, tanpa melakukan karya penyelamatan dan penebusan Bang, ya, maka dia menjadi Tuhan yang tidak konsisten, yang saya bilang tadi Bang, yang membatalkan firman-Nya sendiri. Iya. Berarti gini itu Bang, saya udah ngerti, udah paham. Maksud Abang itu biar kalau kita bilang ini taat sama peraturan. Jika seorang hamba nggak taat sama peraturan, dia sendirilah biar hambanya itu taat pada peraturan kan gitu. Dan saya jadi saya kasih ilustrasi ya Bang. Saya kasih ilustrasi gini Bang. Ada satu orang Bang, ya, si A ini Bang tertangkap mencopet. Udah,
Akhirnya dia ditangkap dan diajukan ke pengadilan. Oke bang, di pengadilan bang, ya hakim memvonis dia karena harus taat kepada hukum. Hakim memvonis dia bang, ya si A ini divonis denda 2 juta, ya bang, dan dia terbebas dari hukuman. Nah setelah dia menjatuhkan vonis karena hukum bang, si hakim ini dia turun dari tahtanya bang, si hakim ini bang turun dari kursinya, lalu menanggalkan jubahnya dan mengambil uang dari tasnya, lalu memberikannya kepada anaknya, kepada si A ini bang, ya kepada si A ini bang, dan untuk membayarkan denda itu tadi. Ternyata setelah ditelisik bang, ternyata hakim ini tadi bang adalah bapaknya si A. Tetapi karena dia sebagai hakim bang, dia tidak bisa melanggar hukum. Jadi dia jatuhkan hukuman bang, tetapi dia juga menyelamatkannya. Gitu dia. Iya bang. Ini Oke. saya punya pertanyaan satu lagi kak. Ini yang terakhir kak. Nah, itu saya ingin bertanya kapan Alkitab itu diciptakan? Alkitab itu ditulis mulai tahun, sebentar ya, berisik. Nah, Alkitab itu adalah wahyu Tuhan Yesus yang diberikan kepada para nabi dan kepada rasul. Sebagaimana Tuhan Yesus berfirman, karena Tuhan sudah layat evangelium sendiri, ya, kepada nabi-nabinya, tuliskanlah wahyu atau firman yang kamu terima dari aku, gitu kan, untuk dituliskan di dalam satu kitab. Ya, Keluaran 34:27, tuliskanlah segala firman ini. Yeremia 30:2, tuliskanlah firman ini dalam satu kitab. Kemudian di Wahyu 21:5 ya, tuliskanlah segala firman ini dalam satu kitab. Jadi dia nggak langsung serentak di tahun itu langsung ada lengkap dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi bertahap dia penulisannya. Dari mulai tahun 1500 sebelum Masehi sampai kepada 90 Masehi. Nah, sehingga Alkitab itu adalah firman Tuhan Yesus yang diberikan kepada para nabi dan kepada rasul mulai dari 1500 tahun sebelum Masehi sampai 90 Masehi ya, yang ditulis para nabi dan para rasul. Nah, seperti itulah adanya latar belakang Alkitab. Oke, seperti itu saudaraku ya. Terima kasih sudah bertanya. Adonai Yesus HaMashiach memberkatimu dan mengasihimu saudaraku. Tepuk tangan buat Muhammad Rusdi yang cakep dan manis. Saudara-saudara sekalian, di video yang baru saja sudah kita saksikan bersama-sama ini, ada sebuah pertanyaan yang menarik dari seorang penanya yang masih muda dan mengaku masih bocil, yaitu tentang kenapa kok manusia itu dituhankan. Dan kita semua sudah menyimak jawaban dan penjelasan dari saudara Living Smile, di mana dia menjelaskan bahwa manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Tuhan dan lagi-lagi membawa ayat Lukas 2 ayat 11. Padahal jelas di dalam Alkitab juga semua orang pun bisa membacanya, di mana dikatakan pada 2 Yohanes 1:7 di situ dikatakan bahwa penyesat dan antikristuslah yang tidak mengakui Yesus Kristus datang sebagai manusia. Yang benar yang mana dari ayat-ayat tersebut? Kok kontradiksi? Lalu ada pertanyaan lain yang menarik, yaitu kenapa harus menjadi manusia dulu, kok tidak langsung saja mengampuni dosa manusia yang notabene adalah hambanya? Kan Yesus itu Tuhan. Dan silahkan para penonton menyimak jawaban dari saudara Living Smile. Silahkan para penonton menilai sendiri untuk masalah ini dan silahkan menuliskan pendapatnya di kolom komentar. Terima kasih. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Kejadian pukul 1:26 berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Lukas pukul 2:11 hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. 2 Yohanes 1:7 sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia.
Itu adalah si penyesat dan antikristus. Kisah Para Rasul pukul 13.36 sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan.